Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar semua? Baik, Bu. Ya, semua sehat-sehat ya? Baik, Bu. Sebelum saya mengecek kehadiran, saya minta salah seorang untuk ikut kita dalam doa. Doa untuk mulai belajar. Mari kita mendengarkan doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai dengan pembelajaran. Mari Engkau tuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan doa kami, haleluya, amin. Terima kasih saudara, kami sudah melakukan kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengecek kehadiran. Agnes Putriani Uji, Ada, Bu. Dorka Sauletu, Hadir, Bu. Gilbert Ga, Hadir, Bu. Reza Janilena, Hadir, Bu. Yesi Bengubire. Hadir, Bu. Aduh, semangat. Baik, materi kita pada hari ini tentang sistem Pencernaan pada manusia. pencernaan pada Manusia. pencernaan pada manusia. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita dapat menjelaskan kebutuhan energi dan jenis nutrisi. Yang kedua, kita dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, kita dapat memahami kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan manusia. Kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu kebutuhan energi dan jenis nutrisi. Kebutuhan energi dan jenis nutrisi. Nah, berbicara tentang energi tadi itu, siapa yang tahu pengertian energi? Siapa yang tahu pengertian energi? Energi adalah suatu melakukan usaha atau aktivitas seperti berolahraga. Ya. Jadi energi itu sesuatu melakukan usaha atau aktivitas. Contohnya itu seperti olahraga, berlari itu dapat menghasilkan energi bagi tubuh kita. Nah, selain olahraga dan berlari ini, energi ini didapatkan dari apa? Dari makanan yang kita makan yang berupa nutrisi. Nah, nutrisi yang dimaksud ini ada apa? Nutrisi. Jenis nutrisi yang pertama apa? Karbohidrat. Ada karbohidrat. Terus yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, mineral. Nah, kita bahas mulai dari jenis nutrisi yang pertama, yaitu karbohidrat. Nah, pada karbohidrat ini merupakan sumber makanan yang berasal dari nasi, ada roti, apa lagi? Dan ubi. Nah, pada karbohidrat ini juga sering terjadi lemas pada manusia. Lemas ini berarti dia kekurangan karbohidrat. Jadi manusia itu sangat penting untuk memerlukan yang namanya karbohidrat yang berupa roti, nasi, jagung, dan ubi. Ya. Misalnya orang yang kekurangan karbohidrat itu seperti orang yang kurus. Jadi seperti orang yang kurus. Nah, itu adalah salah satu contoh orang yang kekurangan karbohidrat. Nah, untuk mengatasinya harus mengonsumsi lebih banyak yang namanya jenis nutrisi. Yang pertama itu karbohidrat. Itu harus konsumsi itu supaya
berat badannya agak naik. Tapi di sini semua gemuk toh, senada yang kurus atau ada yang kurus? Semua gemuk toh, pada sehat-sehat toh. Jadi itu adalah salah satu contoh orang yang kekurangan karbohidrat itu kurus tadi. Terus yang kedua, karbohidrat, protein. Nah, protein ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani itu merupakan jenis sumber makanan yang berasal dari hewan. Misalnya apa? Daging, telur, ikan. Nah, jadi itu adalah sumber makanan yang berasal dari protein hewani. Terus sumber makanan yang berasal dari protein nabati. Sumber makanan yang berasal dari protein nabati itu dia berasalnya dari tumbuhan. Nah, sumber makanan yang berasal dari tumbuhan itu apa? Kacang. Ya, ada kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Nah, terus ya, jadi sumber protein yang berasal dari tumbuhan itu berasal dari kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Nah, terus yang ketiga ada lemak. Lemak ini hampir sama dengan protein. Dia berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi ada lemak hewani dan ada lemak nabati. Nah, lemak hewani ini dia bersumbernya dari hewan. Misalnya apa? Daging. Ya, lemak daging. Harus ada lemak dari depan ya, karena itu kan lemak. Kalau kecuali protein hewani itu yang berasal dari tumbuhan itu apa lagi? Berasal dari daging, ikan, telur. Terus kalau lemak ini dia harus ada kata lemak dari depan, yaitu lemak daging. Terus masih ada lagi lemak apa? Lemak minyak kelapa. Itu bisa ya? Lemak hewani yang berasal dari hewan itu hanya lemak daging saya. Terus lemak nabati itu yang berasal dari tumbuhan itu yang misalnya bisa lemak dari minyak kelapa atau dari apa lagi? Dari kacang tadi. Nah, jadi lemak sumber makanan yang berasal dari hewan tadi. Sumber lemak yang berasal dari hewan tadi itu ada lemak daging. Terus sumber lemak nabati yang berasal dari tumbuhan itu misalnya apa? Kacang-kacangan. Terus yang berikut vitamin. Nah, vitamin ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu vitamin yang dapat larut dalam air dan vitamin yang dapat larut dalam lemak. Nah, contoh vitamin yang dapat larut dalam air itu apa? Vitamin apa? Vitamin C. Ya, vitamin C. Ada lagi vitamin B. Nah, A itu vitamin yang jadi larut dalam lemak. Nah, terus yang kedua vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin apa? Ada vitamin A, ada vitamin B, ada vitamin B, vitamin A, vitamin K. Jadi itulah keempat vitamin yang dapat larut dalam lemak. Kenapa dia dikatakan dapat larut dalam lemak? Ada yang tahu? Ya, ya. Kata Eva, kenapa
vitamin A, D, E, dan K ini dapat dikatakan jenis lemak yang dapat larut dalam jenis vitamin yang dapat larut dalam lemak itu karena jenis vitamin itu tersimpan sangat lama di dalam tubuh kita. Sedangkan vitamin B dan C ini dia hanya bersifat sementara saja, dia tidak tersimpan tahan lama di tubuh. Makanya dia dikatakan sebagai vitamin yang dapat larut dalam air. Terus yang terakhir, jenis nutrisi yang terakhir ada mineral. Nah, kita tahu selain manusia ini memerlukan mineral untuk apa? Manusia memerlukan mineral untuk apa? Ada yang tahu kok? Hah? Ketua kelas? Ada yang tahu kok? Hah? Ayo jawab saja. Salah benar kita sama-sama belajar. Mineral. Jawab saja. Lagi. Coba. Sekretaris. Sekretaris. Sabar, sekretaris. Ya. Jadi mineral ini dia berfungsi apa? Menyerap makanan menjadi energi. Jadi jenis nutrisi yang paling terakhir ini dia menyerapkan makanan menjadi energi yang didapatkan dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Terus kita masuk di yang kedua, yaitu organ pencernaan. Organ pencernaan pada manusia. Nah, organ pencernaan ini, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada apa? Rongga mulut. Ada rongga mulut. Ya, terus yang kedua, yang kedua apa? Organ yang kedua apa? Kerongkongan. Terus organ yang ketiga. Yang berikut. Yang keempat itu ada usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir apa? Nah, kita bahas mulai satu persatu dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut ini dia proses pencernaannya dibantu oleh apa? Lidah dan apa? Kelenjar. Nah, di apa ini? Pada proses pencernaan gigi dia terdapat yang namanya enzim. Terdapat yang namanya enzim. Ada yang tahu enzim apa? Hah? Enzim apa? Hah? Kata kelas, coba enzim apa yang terdapat di mulut? Ya. Jadi proses pencernaan di mulut ini dibantuan oleh enzim amilase. Nah, amilase ini berfungsi untuk apa? Ada yang tahu kok? Nah, jadi amilase ini dia berfungsi mengubah amilum mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, ada 3 macam gigi manusia. Yang pertama gigi apa? Gigi seri. Terus yang kedua gigi taring. Yang ketiga gigi geraham. Nah, Seta, fungsi gigi seri itu untuk apa? Untuk memotong makanan. Ya, jadi
Jadi fungsi gigi seri itu untuk memotong makanan. Bendahara, silakan jawab fungsi gigi tarik. Fungsi gigi tarik itu untuk apa? Jangan ketawa ya. Ini kita sama-sama belajar. Jadi dia menjawab apa itu tidak apa-apa. Bendahara. Sebentar, jawab. Gigi tarik itu berfungsi untuk apa? Gigi tarik berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Ya, jadi gigi tarik itu berfungsi untuk mengoyak makanan yang kita makan. Terus gigi geraham Berfungsi untuk mengoyak makanan. berfungsi untuk membantu mengoyak makanan yang kita makan. Nah, itulah ketiga fungsi dari gigi. Terus organ yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan. Nah, kerongkongan ini dia merupakan organ kedua di sistem pencernaan yang akan dilalui oleh makanan dan diteruskan ke lambung. Nah, pada kerongkongan ini, kalau kita menelan makanan, dia akan dibantu oleh yang namanya gerakan apa tadi? Gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik itu yang akan membantu mendorong makanan sampai ke lambung. Sebagai catatan itu, kalau adik-adik menelan muda atau makan, pasti di kerongkongan itu ada yang gerakan, ada gerakan. Nah, itulah yang dikenakan gerakan peristaltik. Coba ini ada yang apa? Telan ludah. Dan ini coba apa di kerongkongan sini ada gerakan pesontek. Ada. Nah, itu adalah gerakan peristaltik. Bahasa dalamnya gerakan peristaltik. Terus tahu ini kalau bahasa Indonesianya gerakan apa? Jadi yang organ pencernaan yang berikut ada apa? Lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat enzim yang membantu proses pencernaan makanan. Nah, salah satunya yang pertama itu ada asam klorida. Nah, asam klorida ini biasa disingkat dengan HCl. HCl ya. Nah, di mana HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk di dalam makanan. Ya, membunuh kuman yang masuk di dalam lambung bersama makanan. Terus dan mengaktifkan pepsin. Nah, HCl itu dia mengaktifkan pepsin yang ada di lambung. Nah, pepsin itu dia berfungsi untuk mengubah ya, jadi pepsin ini dia berfungsi mengubah protein menjadi peptid. Terus ada enzim renin. Nah, enzim renin itu kata kelas jawab fungsi enzim renin itu untuk apa? Kata kelas sama kata kelas toh tidur. Nah, kata kelas gimana? Enzim renin itu berfungsi untuk apa? Ya, mengubah protein, mengendalikan protein susu menjadi kasein. Jadi itulah ketiga enzim yang membantu proses pencernaan pada lambung. Terus organ yang berikut apa? Usus halus. Ya, usus halus. Nah, usus halus ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Yang paling ujung belakang. Usus ini halus ini dibagi menjadi tiga. Usus yang pertama apa? Usus yang pertama apa? Jadi usus yang pertama itu ada usus 12 jari atau bahasa latinnya apa? Duodenum. Nah, pada usus 12 jari ini dia proses pencernaannya melibatkan enzim juga. Ada enzim apa-apa? Enzim amilase. Ada enzim apa? Tripsin. Ada enzim lagi. Nah, enzim yang pertama itu berfungsi untuk apa? Jadi enzim yang pertama
Coba yang putih. Enzim yang kedua itu berfungsi untuk apa? Mengubah protein menjadi asam amino. Ya, jadi ini enzim yang kedua itu berfungsi untuk mengubah apa? Asam amino. Mengubah apa? Asam amino. Zeta yang keras. Mengubah peptol menjadi asam amino. Ya, jadi mengubah peptol menjadi asam amino. Yang terakhir, Mengubah lemak menjadi asam lemak. mengubah lemak menjadi asam lemak. Terus usus yang kedua itu usus kosong. Usus kosong atau bahasa latinnya apa tadi? Jejunum. Nah, pada usus jejunum ini terdapat enzim juga yang akan membantu proses pencernaan makanan pada usus halus itu. Nah, ada enzim apa? Enzim sukrose. Enzim sukrose. Apa? Enzim laktase. Ya, ada enzim laktase, enzim apa lagi? Enzim sukrose. Nah, enzim laktase itu berfungsi untuk apa? Untuk mengubah proses menjadi laktosa menjadi. Ya, jadi laktase itu dia berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Terus enzim yang berikut, Enzim sukrose. sukrose menjadi glukosa dan Ya, enzim sukrose itu dia berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Terus usus yang berikut apa? Usus penyerapan. Usus penyerapan atau bahasa latinnya apa? Ileum. Coba ini kita kelas. Jelaskan usus penyerapan itu apa? Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sel-sel makanan di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan. Ya, jadi usus penyerapan ini dia merupakan proses penyerapan sari-sari makanan yang terdapat dari karbohidrat, protein, apa lagi? Lemak dan vitamin. Terus usus yang terus organ pencernaan yang berikut yaitu ada usus besar. Usus besar. Nah, pada usus besar ini usus besar ini dia berfungsi untuk menampung ampas makanan yang diterima dari usus halus tadi. Nah, pada usus besar ini terdapat bakteri yang namanya Escherichia coli untuk membusukkan makanan yang ada di usus besar, dan kalau sudah berlebihan dia akan siap untuk dikeluarkan menuju rektum yang dekat dengan anus. Coba perhatikan di gambar tuh. Di gambar halaman 4. Gambar halaman 4 itu ada rektum yang berdekatan dengan anus. Ada kesan. Coba perhatikan di gambar jadi rektum ini dia berdekatannya dengan anus. Ada di halaman 4. Perhatikan di halaman 4 bagian pada kolom ke-4. Pada kolom ke-4 itu ada gambar yang ini, ada gambar. Terus di atas anus itu pada lingkungan itu yang namanya rektum. Itu yang namanya rektum. Nah, rektum ini dia membantu proses pembuangan zat-zat makanan yang tidak dipakai oleh tubuh melalui anus. Di mana anus itu merupakan
organ paling terakhir di sistem pencernaan untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Ada yang bisa membuat kesimpulan dong dari materi yang telah kita pelajari tadi? Kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Kesimpulan, sistem pencernaan itu apa? Jenis nutrisi itu apa? Ada yang bisa kok? Perbaiki dan satu orang. Satu orang. Baik, kalau sama ada, kita sama-sama menyimpulkan materi hari ini mulai dari yang pertama, yaitu energi. Di mana energi ini merupakan suatu untuk melakukan usaha atau aktivitas. Nah, manusia ini mendapatkan energi dari apa tadi? Dari makanan. Makanan yang dimaksud ini yang berupa apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, itulah kelima sumber makanan yang akan dikonsumsi oleh tubuh kita. Terus yang berikut, sistem pencernaan pada manusia. Masuk di organ pencernaan. Organ pencernaan yang paling pertama itu ada rongga mulut, terus yang kedua kerongkongan, terus yang ketiga lambung, terus yang keempat usus halus, terus yang terakhir usus besar. Terus yang berikut usus besar, dan yang terakhir ada halus. Jadi itu adalah ada enam organ pencernaan pada manusia. Baik, kalau semua sudah paham, saya akan membagikan adik-adik dalam bentuk kelompok. Nah, dalam satu kelompok ada 2 orang saja atau kelompok berpasangan. Silakan bentuk kelompok 2 orang. Oke, dengar aturan mainnya. Aturan main dalam kelompok itu. Ini yang punya teman yang siapa? Siren. Nah, dengar penjelasannya. Nah, biasa di sekolah panggil nama Sadbar. Esetba. Dengar sini. Nah, ini Sedra ini dia berperan sebagai penyampaian materi atau menjelaskan materi yang telah kita pelajari sama-sama dari sistem pencernaan, dari kebutuhan energi sampai sistem pencernaan pada manusia. Mengerti? Terus ini Siren ini dia berperan untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Sedba. Jadi tugas kamu catat apa yang Eba sampaikan sebentar tentang apa, dan siapkan kertas atau langsung tulis di belakang fotokopi yang bersih itu. Dan begitu juga sebaliknya, setelah gilirannya Eba selesai menyampaikan materi, gantian lagi Siren ini menyampaikan materi kepada Sedba, dan Sedba berperan untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Siren. Mengerti kok? Maksudnya kita sudah ulang ya, supaya mengerti. Ini Sedba ini dia menyampaikan materi kepada Siren, dan Siren siap mencatat
siap mencatat apa yang disampaikan oleh Setra dari materi yang telah kita pelajari tadi mulai dari kebutuhan energi sampai sistem pencernaan pada manusia. Begitu juga sebaliknya, setelah Eba menyampaikan materi, ganti perannya lagi. Ini Siren ini dia menyampaikan materi kepada Eba dan Eba bersiap untuk mencatat. Mengerti kok? Kalau sudah mengerti, silakan diskusi mulai dari sekarang. Yakin sudah mengerti kok? Diskusikan materi yang ada terbawa misalnya. Tidak perlu semua. Maksudnya membuat catatan kecil itu sama kayak membuat rangkuman, tapi bukan semua materi yang kita bahas tadi. Ambil yang penting-penting saja. Mengerti toh? Silakan. Ayo, diskusi. Oh iya, setelah diskusi sebentar, saya akan menunjuk kelompok mana. Jadi semua harus siap. Tidak berurutan mulai dari depan sampai ke belakang, tetapi sebentar saya akan tunjuk untuk membacakan hasil diskusinya ke depan kelas. Bisa toh? Silakan diskusi.
Tolong cepat deh.
karena menyangkut waktu. Ada yang sudah kok? Cepat sudah. Cepat sudah. Ini sudah kok? Kelompok mana yang sudah? Kelompok yang sudah selesai diskusi. Kelompok mana? Coba angkat tangan. Oke, kita lihat presentasi dari kelompoknya Setba. Silakan maju. Jadi yang lain dengar itu maju di depan ya. Jadi yang lain tolong dengar apa yang teman kalian bacakan hasil diskusi di depan ini. Semua dengar ya? Silakan. Ya, silakan. Silakan bacakan hasil diskusi kamu buat tadi. Yang lain tolong dengar ya. Ayo, silakan. Yang pertama siapa? Yang pertama siapa? Setba atau Siren? Tolong geser ke tengah-tengah supaya. Ya. Silakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, halus, besar, halus. Lanjut. Siren. Ini suara agak keras supaya yang lain dengar ya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Organ-organ pencernaan manusia. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, halus, besar, halus. Silakan berikan aplaus untuk kelompoknya Setba. Jadi itulah hasil diskusi dari kelompoknya Eva. Terus kelompok berikut, ketua kelas, maju. Ketua kelas maju. Jadi ketua kelas itu harus bisa. Jangan malu-malu ini yang laki-laki ya. Silakan maju ke teras berpegang dengan kelompoknya maju. Maju. Jadi ke teras itu harus berani. Ayo, maju sudah. Beri ke tengah sini, dekat meja dulu. Silakan bacakan hasil diskusi kalian berdua. Baik, kami akan
manusia terdiri dari rongga mulus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Terus lanjut. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami organ-organ sederhana pada manusia. Rongga mulus, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Dan berikan aplaus ke kelompok berikut. Sekretaris yang mana tadi? Maju. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Lanjut. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Berikan aplaus untuk sekretaris. Dari materi yang telah kita pelajari tadi, mulai dari kebutuhan energi. Kebutuhan energi itu tadi contohnya apa lagi? Manusia mendapatkan energi dari apa tadi? Hah? Dari makanan. Nah, makanan yang dimaksud ini dia berupa apa? Berupa apa? Berupa nutrisi. Nah, makanan yang berupa nutrisi itu ada mana tadi? Sehabis ya. Ada karbohidrat. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Masih ingat kok? Yang kedua protein. Yang ketiga apa? Lemak. Terus yang keempat vitamin. Terus yang terakhir apa? Mineral. Jadi manusia mendapatkan energi itu dari makanan. Nah, sumber makanan ini yang berasal dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, terus organ pencernaan pada manusia itu ada berapa? 6. Ada 6. Organ yang paling utama itu apa? Yang kedua kerongkongan. Yang ketiga lambung. Yang keempat usus halus. Terus yang yang kelima usus besar. Terus yang terakhir anus. Jadi itulah keenam apa? Organ pencernaan pada manusia. Baik, materi kita sudah habis dan sebelum pulang saya minta kesediaan adik-adik untuk pimpin kita di dalam doa. Ayo. Baik teman-teman, Pak Guru dan Ibu Guru, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita mendaftarkan nama. Kita baca. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun pelajaran kami pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dari awal ke tengah hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Engkau menuntun kami dalam perjalanan pulang sehingga kami boleh tiba dengan selamat ke rumah kami masing-masing selamat. Tuhan, hanya ini doa kami, ampun dosa kami, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berpada pada surga. Haleluya, amin. Amin. Jadi semua